Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lili Indasari, dan masih di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saat ini saya akan menjelaskan materi IMK, komponen interaksi manusia dan komputer yang kedua, yaitu komputer. Pada sebelumnya, tentang komputer sudah kita bahas. Mari kita lanjut pembahasan untuk materi berikutnya masih di seputar komputer. Pastinya Anda sudah banyak tahu bahwa saat ini komputer pasti dibutuhkan di semua bidang, di semua tempat, karena dengan komputer bisa mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Komputer juga memiliki alat penyimpanan di dalam komputer itu sendiri. Perangkat penyimpanan atau memory device merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data di dalam komputer. Perangkat ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kekekalannya dan berdasarkan letak memorinya. Untuk berdasarkan kekekalannya, terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu penyimpanan sementara atau temporary memory dan penyimpanan tetap atau permanen memory. Kalau di manusia, ada memori manusia yaitu otak yang merupakan fungsi dari penyimpanan atau memori pada manusia. Sebelumnya sudah kita bahas di komponen IMK manusia, kita lihat beberapa fungsi dari memori manusia, ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Sedangkan kita balik lagi untuk ke komputer, berdasarkan letak memorinya, di dalam penyimpanannya terbagi menjadi dua, yaitu memori di dalam dan memori di luar. Memori internal adalah memori yang letaknya pada perangkat motherboard, atau di dalam, baik itu di dalam PC, di dalam laptop, notebook, dan sejenisnya. Biasanya kapasitas memori internal itu harus cukup besar karena menampung semua data yang ada di dalamnya. Memori internal itu terdiri dari ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Ya, ini bisa dilihat gambarnya, ada RAM dan ROM-nya. ROM, Read Only Memory, berfungsi sebagai memori dan berisi data yang dapat dibaca prosesor saat komputer dihidupkan. Biasanya dia bersifat permanen atau non-volatil, berisi beberapa mikro program di dalamnya. Nah, ini ROM ya. Beberapa jenis program yang ada di ROM yaitu PROM, EPROM, EEPROM. Ini adalah beberapa jenis program yang ada di dalam ROM itu sendiri. Sedangkan RAM, Random Access Memory, yaitu suatu keping IC di mana berfungsi untuk menyimpan data yang akan dan baru diproses oleh prosesor. Biasanya dia bersifat sementara atau volatil. RAM juga memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu DRAM, EDORAM, SDRAM, dan SRAM. Sedangkan memori eksternal, memori yang berada di luar dari penyimpanan. Contoh misalnya hard disk. Hard disk itu ada yang di internal, ada hard disk eksternal, ditaruh di eksternal. Kemudian disket, floppy disk, kemudian flash disk, kemudian piringan optek. Dari semua ini, ayo yang mana yang terbebas virus atau jarang terkontaminasi virus? Ada yang tahu kah? Piringan optik biasanya dia paling safety dibandingkan 3 yang ada di sini. Piranti keluaran atau alat keluaran atau output pada komputer yaitu piranti yang dapat menghasilkan hasil dari pengolahan yang sudah diinput dan diproses pada komputer. Ada dua jenis piranti keluaran yaitu hard copy dan soft copy.
Nah, ini contoh-contohnya. Ada hard copy, kemudian ada soft copy-nya. Hard-nya itu misalnya nggak mungkin kan orang melihat suatu tampilan cetakan tanpa monitor. Monitor berdasarkan teknologi pembuatannya terbagi menjadi CRT, cathode ray tube. Maksudnya monitor ini dengan menggunakan tabung. Dulu komputer itu monitornya besar-besar karena di belakangnya tabung. Sama kayak televisi. Sekarang rata-rata monitor baik dalam bentuk komputer ataupun PC ataupun misalnya laptop, tapi laptop sekarang ada yang sudah layar sentuh gitu ya. Sedangkan untuk monitornya sendiri ada layar datar, karena kalau pakai cathode ray tube atau CRT itu memakan ruang atau memakan tempat yang cukup banyak. Sedangkan kalau layarnya flat atau datar, dia akan lebih sedikit memakan ruang dibandingkan harus pakai yang CRT. Dan sekarang ada lagi monitor itu sudah layar sentuh. Printer, biasanya printer ini digunakan untuk mencetak hasilnya pada suatu kertas. Banyak sekali jenis-jenis printer. Berdasarkan teknologi pencetakannya, printer dikelompokkan menjadi printer impact, kemudian thermal, inkjet, laser, dan multifungsi. Dari sini ada yang tahukah jenis printer mana yang masih menggunakan atau bisa digunakan pada kertas rangkap di antara yang ada di sini? Ayo yang mana? Ya, ternyata printer impact ya merupakan salah satu printer yang bisa atau masih bisa mencetak pada kertas rangkap. Contohnya dari impact itu adalah printer dot matrix, karena di dalamnya terdapat jarum-jarum sehingga dia bisa menembus di kertas rangkap. Teknologi jaringan, saat ini yang namanya jaringan, khususnya internet, pasti sangat dibutuhkan, sangat dipakai, dan besar sekali manfaatnya bagi semua orang. Baik itu internetnya menggunakan WiFi, menggunakan paket data, menggunakan LAN, dampak internet itu sangat berpengaruh yang sangat luar biasa pada saat ini. Jaringan komputer adalah salah satu komputer yang terhubung lebih dari satu komputer, baik dengan wireless, jaringan, atau interaksi dengan orang lain. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dan bisa bertukar data. Tujuannya apa? Agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memberikan layanan-layanan kepada masyarakat, kepada dari sistem clean server kepada masyarakat, dan bisa digunakan di semua aplikasi jaringan komputer. Jaringan dibutuhkan karena dapat membawa informasi secara cepat tanpa ada kesalahan dari transmitter menuju receiver sebagai media komunikasi. Dua buah komputer masing-masing bisa memiliki sebuah kartu jaringan. Adapun beberapa hal yang lebih detail tentang teknologi jaringan seperti ada hub, braid, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Untuk lebih detailnya terhadap teknologi jaringan, mungkin di mata kuliah teknologi atau mata kuliah tentang jaringan komputer. Demikianlah materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat banyak orang. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.